Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Parti Nur Saputri dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Baik, video ini dibuat untuk membahas materi mengenai kelas 12, materi fisika kelas 12. Untuk materi kedua yaitu tentang gelombang bunyi. Nah, dalam gelombang bunyi ini kemampuan dasar yang akan dimiliki setelah mempelajari bab ini yaitu dapat mendeskripsikan gejala dan ciri-ciri gelombang bunyi. Yang kedua, dapat menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam teknologi. Kemudian dalam gelombang bunyi ini kita akan membahas 4 subbahasan. Yang pertama yaitu ciri-ciri gelombang bunyi, yang kedua gejala-gejala gelombang bunyi, yang ketiga gelombang stasioner pada alat penghasil bunyi, dan yang terakhir taraf, intensitas, dan aplikasi bunyi. Dan yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai ciri-ciri gelombang bunyi. Nah, apa sih penyebab dari timbulnya bunyi? Ya, jika berteriak sambil memegang tenggorokan, maka tenggorokan kita itu akan bergetar. Nah, ketika senar gitar juga dipetik, maka dia akan bergetar. Nah, itulah bunyi. Kemudian, dapatkah bunyi itu merambat melalui vakum? Nah, bunyi itu tidak merambat melalui vakum. Bukti nyata adalah para astronot di bulan itu tidak dapat saling bicara secara langsung walaupun jarak mereka sangat dekat. Nah, untuk berkomunikasi, mereka itu menggunakan alat komunikasi melalui gelombang radio. Nah, cara mengukur cepat rambat bunyi yaitu dengan V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan rambat bunyi, kemudian S adalah jaraknya, dan T adalah waktu. Kemudian cepat rambat bunyi dalam zat padat. Cepat rambat bunyi dalam zat padat ini kita akan membahas tentang modulus Young dengan rumus tegangan dibagi dengan tegangan, di mana modulus Young yaitu V per A dibagi dengan U per V. Kemudian cepat rambat bunyi dalam gas. Modulus elastisitas bahan merupakan modulus bulk, diberi notasi dengan huruf K. K itu merupakan tekanan gas dengan tetapan Laplace. Kemudian klasifikasi gelombang bunyi. Nah, bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz itu dinamakan audiosonik. Nah, sementara bunyi yang memiliki frekuensi rendah dari 20 Hz itu dinamakan infrasonik. Kemudian bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz itu dinamakan ultrasonik. Kemudian di sini ada tinggi nada dan juga kuat bunyi. Di sini bisa dilihat tinggi rendahnya nada itu ditentukan oleh frekuensi, sementara kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo gelombang. Nah, selanjutnya yaitu tentang gejala-gejala gelombang bunyi. Nah, pemantulan gelombang bunyi. Mengapa pada gedung konser dipasang peredam suara? Ya, untuk menghindari terjadinya gaung, maka konser musik dindingnya dilapisi oleh zat peredam suara atau zat kedap suara. Nah, ruang besar yang tidak menimbulkan efek gaung disebut dengan ruang yang memiliki akustik baik. Kemudian difraksi gelombang bunyi. Nah, mengapa sih gelombang bunyi itu mengalami difraksi? Ya, betul. Gelombang bunyi di udara itu memiliki panjang gelombang dengan
rentang beberapa sentimeter sampai dengan beberapa meter. Gelombang yang panjang, gelombangnya lebih panjang, akan mudah difraksi. Selanjutnya yaitu interferensi gelombang bunyi. Interferensi gelombang bunyi ini kita bahas tentang interferensi konstruktif jika kedua gelombang bunyi yang bertemu di titik P ini pada slide merupakan sefase. Jika bunyi kuat, maka kita menggunakan rumus delta S mutlak S1 dikali P dikurang dengan S2 dikali P. Kemudian interferensi destruktif jika kedua gelombang yang bertemu di titik L adalah berlawanan fase. Kemudian efek Doppler. Nah, frekuensi yang didengar oleh pendengar atau pengamat yaitu Fp sama dengan V dikurang dengan Vp dibagi dengan V dikurang Vs dikali Fs, di mana Fp adalah frekuensi pendengar, V adalah frekuensi kecepatan udara, kemudian Vp adalah kecepatan pendengar, Fs adalah frekuensi sumber, kemudian Vs adalah kecepatan sumber. Nah, untuk efek Doppler dengan memasukkan pengaruh angin, kita dapat mencari frekuensi pendengarnya dengan rumus V ditambah Vw dibagi dengan V ditambah dengan Vw dikurang Vp per Vs dikali dengan Fs. Nah, selanjutnya gelombang stasioner pada alat penghasil bunyi. Gelombang stasioner transversal pada senar. Cepat lambat gelombang transversal itu dalam dawai adalah sebanding dengan akar kuadrat gaya tegangan dawai dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa per panjang dawai. Kemudian taraf intensitas dan aplikasi bunyi. Energi gelombang. Nah, energi gelombang ini kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus E sama dengan 1/2 M omega kuadrat Y kuadrat sama dengan 2 V kuadrat M F kuadrat dikali dengan Y kuadrat. Nah, energi yang dipindahkan oleh suatu gelombang sebanding dengan kuadrat perbandingannya amplitudonya. Jadi energi yang dipindahkan oleh suatu gelombang itu sebanding dengan kuadrat amplitudonya, juga sebanding dengan kuadrat frekuensinya. Selanjutnya yaitu intensitas gelombang. Intensitas gelombang ini didefinisikan sebagai daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas 1,1 yang tegak lurus pada arah cepat lambat gelombang. Nah, intensitas gelombang ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus I sama dengan P per A, di mana I adalah intensitas gelombang dan P adalah daya, kemudian A adalah luas penampang. Jadi, makin jauh dari sumber, intensitas gelombang itu menjadi secara berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dari sumber. Kemudian aplikasi gelombang bunyi. Aplikasi gelombang bunyi ini dalam bidang industri, misalnya dalam teknik sonar, banyak digunakan dalam bidang industri, yaitu untuk mengukur kedalaman laut, mendeteksi retak-retak pada struktur logam, dan juga kamera dan perlengkapan mobil. Nah, untuk materi tentang gelombang ini cukup sekian. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung hubungi kontak yang telah tersedia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.